semuanya, kita dari kelompok 4 Kelompok 3 akan membahas mengenai salah satu menu yang ada di Cortex, yaitu menu portal saya. Halaman portal saya berisi submenu untuk pengaturan profil wajib pajak seperti ubah alamat, ubah kata sandi, mengetahui dan merubah data yang tidak sesuai, serta untuk mengaktifkan kembali status nonaktif wajib pajak. Submenu yang pertama yaitu dokumen saya. Submenu ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan dan pengelolaan semua dokumen pribadi atau dokumen terkait perpajakan yang telah Anda unggah atau terima melalui portal Cortex. Anda dapat melihat, mengunduh, menghapus, atau mengelola dokumen seperti formulir pajak, bukti pembayaran, surat pemberitahuan, dan dokumen legal lainnya. Submenu yang kedua yaitu notifikasi saya. Submenu ini menampilkan semua pemberitahuan penting yang berkaitan dengan aktivitas perpajakan Anda di portal Cortex. Notifikasi bisa berupa pengingat tenggat waktu pelaporan, pemberitahuan status pengajuan dokumen, update kasus pajak, atau informasi penting lainnya yang perlu Anda ketahui. Submenu yang ketiga yaitu kasus saya. Submenu ini berisi daftar semua kasus perpajakan yang sedang atau pernah Anda ajukan melalui portal. Kasus ini bisa berupa sengketa pajak, permohonan keberatan, atau laporan masalah perpajakan yang sedang ditangani oleh pihak terkait. Submenu yang keempat yaitu kasus berjalan saya. Submenu ini khusus menampilkan kasus-kasus perpajakan yang saat ini masih dalam proses penyelesaian atau penanganan. Anda dapat memantau status terbaru, perkembangan, dan langkah-langkah yang sedang diambil terkait kasus tersebut. Selanjutnya, ikhtisar profil wajib pajak, yaitu ringkasan singkat mengenai profil wajib pajak yang berisi data utama seperti identitas, status kepatuhan, dan informasi penting lainnya. Selanjutnya, informasi umum, yaitu data dasar yang mencakup informasi umum tentang wajib pajak seperti nama, jenis usaha, dan data administratif lainnya. Selanjutnya, alamat, yaitu alamat tempat tinggal atau domisili wajib pajak yang terdaftar di sistem. Selanjutnya, detail kontak, yaitu informasi mengenai nomor telepon, email, dan cara lain untuk menghubungi wajib pajak. Selanjutnya, pihak terkait, yaitu orang atau entitas lain yang memiliki hubungan atau keterkaitan dengan wajib pajak, misalnya mitra usaha, keluarga, atau kuasa. Selanjutnya, objek pajak bumi dan bangunan, yaitu informasi mengenai tanah dan bangunan yang menjadi objek pajak, termasuk lokasi, luas, dan nilai objek pajak tersebut. Selanjutnya, klasifikasi lapangan usaha atau KLU, yaitu kategori atau jenis bidang usaha yang dijalankan oleh wajib pajak sesuai dengan klasifikasi resmi yang berlaku. Selanjutnya, detail bank atau informasi rekening bank yang digunakan wajib pajak untuk transaksi pembayaran pajak atau pengembalian dana. Selanjutnya, data unit keluarga atau informasi mengenai anggota keluarga wajib pajak yang tercatat dalam data perpajakan jika relevan. Selanjutnya, tempat kegiatan usaha atau subunit, yaitu lokasi atau cabang tempat usaha wajib pajak melakukan aktivitas bisnis selain kantor pusat. Selanjutnya, nomor identifikasi eksternal, yaitu nomor identifikasi yang berasal dari lembaga lain yang terkait dengan wajib pajak, misalnya nomor izin usaha atau nomor registrasi lain. Selanjutnya, jenis pajak, yaitu kategori pajak yang dikenakan kepada wajib pajak seperti PPh, PPN, atau jenis pajak lainnya. Selanjutnya, wakil atau kuasa saya, yaitu sama seperti poin nomor 2, data tentang orang atau pihak yang diberi kuasa untuk mewakili wajib pajak. Selanjutnya, penunjukan wajib pajak saya, yaitu informasi mengenai wajib pajak yang diwakili oleh kuasa atau wakil, termasuk data identitas dan statusnya. Selanjutnya, konfigurasi autentikasi 2 faktor, yaitu fitur keamanan yang mengharuskan pengguna melakukan 2 tahap verifikasi untuk mengakses akun, biasanya berupa password dan kode OTP. Selanjutnya, permohonan tertunda, yaitu daftar permohonan atau pengajuan yang belum selesai diproses atau masih menunggu keputusan dari otoritas pajak. Selanjutnya, semua permohonan atau rekapitulasi seluruh permohonan yang pernah diajukan oleh wajib pajak, baik yang sudah selesai maupun yang masih dalam proses. Submenu yang ketujuh yaitu pengukuhan PKP. Pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang menyerahkan barang dan atau jasa kena pajak sesuai Undang-Undang PPN. Proses resmi penetapan status pengusaha kena pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak.
Tujuannya, pengukuhan ini memungkinkan wajib pajak untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak pertambahan nilai atau PPN sesuai ketentuan perpajakan. Manfaatnya yaitu dapat mengkreditkan PPN masukan, memiliki akses restitusi atau insentif, meningkatkan kredibilitas dan peluang bisnis. Submenu yang ke-8 yaitu pendaftaran objek pajak PBB P5L. Pendaftaran objek pajak PBB sektor privat dan sektor P5L yaitu perkebunan, hutan, migas, panas bumi, mineral dan batu bara atau minerba dan sebagainya melalui Kortex. Tujuannya yaitu untuk objek pajak PBB yang dikelola pusat sebagai objek pajak dan wajib pajak yang telah terdaftar dalam sistem administrasi perpajakan. Wajib pajak mendaftarkan objek tanah dan bangunan yang menjadi objek pajak dengan mengisi data lengkap dan mengunggah dokumen pendukung. Sehingga wajib pajak tidak perlu datang ke KPP, proses cepat dan efisien, data dan peta geotags terintegrasi sistem, kemudahan pengawasan oleh DJP. Submenu yang ke-9 yaitu perubahan data. Menu ini memungkinkan wajib pajak melakukan pembaruan data administratif, meliputi yang pertama itu identitas wajib pajak, perubahan data pribadi atau badan usaha seperti nama, klasifikasi lapangan usaha atau KLU, nomor telepon, dan rekening bank. Untuk menjaga data agar tetap akurat. Yang kedua yaitu perubahan alamat utama untuk memperbarui alamat domisili resmi wajib pajak. Ini penting agar surat dan pemberitahuan dari DJP sampai ke alamat yang sesuai. Yang ketiga yaitu perubahan data objek pajak PBB P5L. Pembaruan data objek pajak ini yang sudah terdaftar seperti perubahan alamat atau luas tanah atau izin agar SKT tetap sah dan perpajakan tetap sesuai. Yang keempat yaitu perubahan data pemungut PPN PMSE dengan Kep Dirjen. Perubahan data pemungut PPN yang ditunjuk e-commerce atau digital atas perdagangan melalui sistem elektronik PMSE yang diatur dengan keputusan Dirjen Pajak. Submenu yang ke-10 yaitu perubahan status. Submenu ini mengatur penetapan dan pencabutan berbagai status wajib pajak dan pemungut pajak. Antara lain, poin pertama yaitu penetapan wajib pajak nonaktif. Status dicabut nonaktif jika PKP tidak lagi memenuhi syarat atau mengajukan permohonan. Poin yang kedua yaitu pengaktifan kembali wajib pajak nonaktif. Proses pengaktifan kembali status wajib pajak yang sebelumnya nonaktif. Poin yang ketiga yaitu penunjukan pemungut PMSE dalam negeri. Penunjukan wajib pajak sebagai pemungut PPN atas transaksi PMSE dalam negeri. Poin yang keempat yaitu penetapan pemungut bea materai. Penetapan pihak yang berwenang memungut bea materai. Poin yang kelima yaitu pencabutan pemungut bea materai. Pencabutan status sebagai pemungut bea materai. Yang ketujuh yaitu penunjukan wakil atau kuasa. Penunjukan pihak lain sebagai wakil atau kuasa wajib pajak dalam proses perpajakan. Poin yang ke-8 yaitu perubahan data wakil atau kuasa wajib pajak. Pembaruan data wakil atau kuasa wajib pajak. Poin yang ke-9 yaitu ada pencabutan wakil atau kuasa. Pencabutan status wakil atau kuasa wajib pajak. Poin ke-10 yaitu penunjukan pemotong atau pemungut PPH atau PPN. Penunjukan pihak yang berwenang memotong atau memungut pajak penghasilan PPH atau PPN. Poin yang ke-11 yaitu pencabutan pemotong atau pemungut PPH atau PPN. Pencabutan status pemotong atau pemungut PPH atau PPN. Poin yang ke-12 yaitu pencabutan pemungut PPN PMSE. Pencabutan status sebagai pemungut PPN atas PMSE. Poin ke-13 yaitu lembaga keuangan pelapor, penetapan. Penetapan lembaga keuangan sebagai pelapor sesuai ketentuan perpajakan. Poin ke-14 yaitu ada lembaga keuangan pelapor pencabutan. Pencabutan status lembaga keuangan pelapor. Poin yang ke-15 yaitu ada lembaga keuangan pelapor perubahan data. Perubahan data lembaga keuangan pelapor. Dan yang terakhir yaitu ada submenu yang ke-11, penghapusan atau pencabutan. Menu untuk melakukan penghapusan NPWP, pencabutan pengukuhan PKP, serta penghapusan data objek pajak. Biasanya digunakan saat wajib pajak menghentikan kegiatan usaha atau tidak lagi memenuhi syarat perpajakan.